Selamat pagi saudaraku. Saya menjumpai Anda melalui siaran singkat ini. Tema kita adalah Roh Allah ada di mana-mana. Roh Allah adalah suatu sumber di dalam tubuh manusia. Roh adalah suatu unsur di dalam tubuh manusia yang menciptakan sebagai sebab adanya kehidupan. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang bersaksi tentang Tuhan Yesus dan menyertai firman-Nya. Pertama Yohanes pasal 5 ayat 7. Ada 3 yang bersaksi tentang sorga, yaitu 1, di sorga ada Bapa, di sorga juga firman, di sorga juga ada roh. Saudaraku, yang dikenal dengan orang Kristen, Bapa kami yang di sorga, itu doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Raja adalah firman yang turun menjadi manusia, dan Roh Kudus adalah roh kehidupan. Saudaraku, tadi saya bacakan di atas, Roh Allah adalah suatu unsur di dalam tubuh manusia yang diciptakan Tuhan sebagai sebab adanya kehidupan. Kalau roh tidak ada, maka sudah jadi mayat. Ayub pasal 27 ayat yang ketiga. Selama napasku masih ada padaku, dan roh masih ada di dalam lubang hidung, akan aku tidak mengucapkan segala kecurangan. Ada 3 yang bersaksi tentang di bumi, yaitu ayatnya yang ke-8. Pertama Yohanes pasal 5 ayat yang ke-8. Ada 3 yang bersaksi tentang yang ada di bumi: roh, air, dan darah. Ketiganya adalah satu. Saudaraku, selama ini kita terima kesaksian dari manusia. Selama ini yang kita terima adalah kesaksian dari manusia, tetapi yang lebih kuat adalah kesaksian yang berasal dari Allah tentang anaknya. Jadi Allah bersaksi melalui nabi-nabi, melalui Musa, melalui Abraham, melalui Ishak dan Yakub. Itu tentang anak Allah. Saudaraku, itu kesaksian itu hanya tentang anak Allah. Bagaimana anak Allah itu bisa menjadi manusia? Maka dengan Roh Kudus yang turun dari sorga masuk ke rahim Maria, 9 bulan 10 hari harus dilahirkan, yang namanya adalah Yesus Kristus, supaya menjadi jembatan antara kita manusia dengan Bapa di sorga. Saudaraku, kalau tidak ada jembatan, Anda tidak bisa mengenal nama Bapa yang di sorga, tempatnya, alamatnya. Jadi harus ada Yesus. Yesus itu adalah firman Allah. Di sorga itu tadi saya bacakan ada 3, Bapa, firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Pribadi. Tidak ada 2 pribadi, hanya satu pribadi. Di dalam satu tubuh ada roh dan ada jiwa. Itu bukan 3, satu pribadi. Ada roh, ada jiwa. Saudaraku, yang berikut,
Banyak nubuatan tentang anak yang akan lahir di bumi. Firman yang turun menjadi manusia. Ada tanda-tanda. Pertama Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. Mazmur 89 ayat 35 sampai 37. Daniel pasal 9 ayat yang ke-25. 2 Samuel pasal 4 itu masih sama. Karena Injil adalah kabar baik, kabar sukacita. Injil bukan kitab, Injil bukan pulpen, Injil bukan tulisan, tapi Injil adalah pribadi Allah. Firman Allah menjadi manusia. Markus pasal 1 ayat 1, Roma 1 ayat 1, dan Yesaya 9 ayat yang ke-5. Itu nubuatan-nubuatan, tanda-tanda tentang akan lahirnya yang disebut Mesias atau Juru Selamat. Mengapa Yesus harus lahir? Karena Yesus lahir ke dunia menjadi jembatan antara Anda, saya, dan Bapa di sorga. Kita dilahirkan dari dosa dan salah. Kejadian 3 ayat 15. Adam mendapat hukuman dari Tuhan karena melawan. Ia mengambil buah pohon pengetahuan dari Hawa. Sedangkan Hawa digoda sama ular. Karena ular itu licik dan Hawa terima. Hawa mendengarkannya sehingga dia ambil makan dan memberikan kepada Adam. Saudaraku, syarat menuju ke surga hanya dari air dan roh. Air dan roh itu berbicara tentang baptisan. Kalau Anda menolak baptisan, maka Anda menolak surga. Pertama Petrus pasal 1 ayat 3. Baptisan sebagai lambang. Baptisan sebagai lambang bangkitnya Yesus dari antara orang mati. Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Minta ampun dosa-dosa nenek moyang, dosa-dosa yang diperbuat sendiri, maka akan kamu bisa masuk ke surga. Masuk surga itu bukan badan Anda. Badan Anda sudah dikubur di dalam tanda. Jiwa Anda adalah kecerdasan, hikmat, akal budi, pengetahuan, logika Allah. Logika Allah itu adalah masuk ke dalam Anda, sehingga Anda tidak seperti boneka atau patung, tapi Anda mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Karena Allah menciptakan manusia satu gambar dengan kita. Roma pasal 8 ayat 21. Mereka belum merdeka, maka mereka diperbudak iblis. Jangan ikutin orang-orang yang belum merdeka. Mereka yang tidak percaya Yesus, itu mereka masih hidup dalam kegelapan. Pertama Petrus 3 ayat 21. Sekarang kamu diselamatkan oleh kiasan, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan hal-hal yang najis, melainkan memohon belas kasihan dari hati Allah. Pertama Korintus pasal 15 ayat 57. Roh berkuasa memimpin tubuh. Roh itu sangat besar kuasanya untuk memimpin tubuh dan jiwa. Tubuh adalah bagian dari tanah, sedangkan jiwa adalah bagian yang masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau hikmat Anda, akal budi Anda, kecerdasan, logika Anda, pengetahuan Anda tentang kasih dan karunia Allah, maka Anda diselamatkan, Anda akan masuk surga. Tapi kalau Anda menolak Yesus, maka Anda jangan mimpi surga itu tidak ada bagi Anda. Hanya neraka yang ada pada Anda. Pertama Korintus 15 ayat 50. Saudaraku, saya katakan bahwa darah dan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, supaya